Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami ada di hadapan Bapa,
kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami. Firman-Mu yang kami perlukan ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itulah yang akan terus mengubah kami, sehingga kami terus berubah untuk menjadi pribadi seperti yang Bapa di sorga kehendaki. Allah Roh Kudus, urapilah kami, supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siapkan hati untuk firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu hidup sebagai orang percaya berarti kita harus membiasakan diri untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi persoalannya adalah kalau kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan, itu berarti kita juga harus menjaga setiap gerak kehidupan kita supaya tetap ada dalam keadaan yang benar-benar kudus, suci, tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan berjalan dengan orang-orang yang tidak kudus. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini yang harus kita perkarakan dengan serius di sepanjang hari hidup kita. Kalau kita tidak memperkarakan akan hal ini, dapat dipastikan kita tidak akan pernah berjalan bersama dengan Tuhan. Banyak orang menganggap ini hal yang sepele, ya. Tetapi saya harus katakan, ini persoalan yang serius. Menjaga kesucian dan kekudusan hidup itu persoalan yang serius. Saudaraku, kalau ini hal yang sepele gitu ya, yang tidak ada artinya, firman Tuhan tidak perlu katakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Sekali lagi saya perlu tekankan, kalau kita tidak menjaga kekudusan hidup kita, kita tidak akan bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Yang artinya, Tuhan tidak akan menyertai kita, saudaraku. Sebab Tuhan hanya akan menyertai orang-orang yang benar. Orang-orang yang ditemukan hidupnya kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Saudaraku, Allah tidak bisa tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang tidak kudus. Buktinya apa? Coba kita ingat kembali. Ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa, Allah mengusir mereka. Allah tidak bisa bersama-sama dengan mereka. Dari peristiwa ini, saudaraku, seharusnya sebagai orang percaya kita sadar, kalau kita tetap tinggal di dalam dosa, tetap hidup berbuat dosa, kita tidak tinggal di dalam kekudusan, berarti kita tidak bisa bersama-sama dengan Allah. Bukan saja sejak kita masih hidup di dunia ini, tetapi juga nanti ketika kita berada di kekekalan, kita akan ditolak oleh Allah. Ini persoalan serius, saudaraku. Jadi kita harus mulai membiasakan diri untuk memeriksa segenap kehidupan kita. Adakah perkataan kita yang salah, sikap kita yang salah, tindakan kita yang salah, perbuatan-perbuatan kita yang salah. Yang semuanya itu kalau masih kita lakukan, berarti kehidupan kita masih melukai hati Allah Bapa di sorga. Kenapa saya katakan tadi bahwa kita harus membiasakan diri memeriksa seluruh gerak hidup kita. Dari perbuatan, sikap, tindakan, perkataan, bahkan sampai pada gerak pikiran kita harus kita periksa. Karena kita dituntut untuk kudus di dalam seluruh hidup. Saya ulang sekali lagi, kita dituntut untuk kudus di dalam seluruh hidup. Bukan sebagian hidup, saudaraku. Berjuang untuk menjadi kudus di dalam seluruh hidup itu berarti kita harus belajar memiliki ketaatan yang sempurna. Kita tidak boleh lagi hidup menuruti hawa nafsu diri kita.
kita harus benar-benar memiliki ketaatan. Ketaatan kita itu harus sama seperti ketaatan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini di dalam keadaan yang sama dengan manusia, kita harus memiliki ketaatan yang seperti itu. Kalau kita mau melihat 1 Petrus 1 mulai ayat 14 dikatakan begini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Saudara perhatikan itu, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hawa nafsu di sini berbicara tentang keinginan-keinginan diri. Dan biasanya saya sudah sering kali katakan, keinginan diri kita itu kan dipenuhi dengan keinginan daging. Saudara perhatikan itu. Kita ulang sekali lagi. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi kalau kita masih hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri, maka dapat dipastikan kita tidak pernah hidup di dalam kesucian atau kekudusan hidup. Lalu di dalam ayat 15 dikatakan begini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Saudara perhatikan itu, kita itu harus kudus dalam seluruh hidup, bukan sebagian hidup. Karena kita dipanggil oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipilih oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kita memiliki hidup yang tak bercacat di hadapannya. Itu yang firman Tuhan katakan. Efesus 1 ayat 4 menulis akan hal itu. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kalau kita tidak memperkarakan kekudusan hidup kita sejak kita masih hidup di dunia ini, dapat dipastikan, saya katakan dengan tegas, dapat dipastikan ketika kita menutup mata, ketika kita berada di kekekalan nanti, kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Karena orang yang akan diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga adalah orang-orang yang benar-benar memiliki kehidupan yang kudus, yang tak bercacat, yang tak bercela di hadapan Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan katakan tadi, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, maka mari kita serius memperkarakan akan hal ini, bahwa kekudusan hidup itu lebih daripada apapun yang harus kita perjuangkan. Jadi kalau kita tidak menjaga kekudusan hidup kita, itu artinya kita tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, Tuhan mau supaya setiap saat kita ada bersama-sama dengan Dia. Tetapi kalau saat ini saja kita menolak kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa saya katakan kita menolak kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita? Karena kita tidak mau menjaga kekudusan hidup kita. Hal itu sama dengan kita tidak memberi tempat bagi Tuhan untuk diam di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya itu seharusnya ruang hati kita, bejana hati kita itu tidak boleh diisi dengan hawa nafsu diri. Tidak boleh diisi dengan keinginan-keinginan diri sendiri. Kita harus mengosongkan ruang hati kita. Lalu ruang hati kita itu harus kita sediakan khusus bagi Tuhan. Perhatikan itu. Harus kita sediakan khusus bagi Tuhan. Supaya kalau kita tahu dalam hidup kita Tuhan ada bersama-sama dengan kita, maka kita akan berjuang untuk tidak berbuat salah. Kita akan berjuang untuk tidak berbuat dosa lagi. Karena kita sadar Allah yang kudus tidak bisa bersama-sama dengan orang yang tidak kudus.
Jadi kalau firman Tuhan katakan tadi, jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Itu artinya kita harus berjuang untuk mematikan setiap keinginan diri kita. Berjuang untuk mematikan setiap keinginan daging kita. Karena apa? Kalau kita masih hidup menuruti hawa nafsu diri kita masih hidup menuruti keinginan-keinginan daging yang masih ada di dalam diri kita. Itu berarti kehidupan kita tidak berkenan kepada Allah. Saya harus katakan ini dengan tegas. Kalau kita masih hidup menuruti keinginan diri, menuruti keinginan daging, maka kehidupan kita tidak berkenan kepada Allah. Saya berharap apa yang saya katakan ini, saudara tidak memandangnya sebagai sesuatu yang berlebihan. Karena apa yang saya katakan adalah apa yang firman Tuhan katakan. Ya, Roma 8 ayat 8, firman Tuhan katakan begini, mereka yang hidup dalam daging. Perhatikan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara perhatikan itu. Jadi mari kita perkarakan kesucian hidup kita, kekudusan hidup kita. Kalau kita berkata, kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang hari hidup kita. Kalau kita rindu penyertaan Tuhan di sepanjang hari hidup kita, tidak ada pilihan yang lain. Pilihan kita hanya satu, hidup dalam kekudusan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua supaya kita terus berjuang untuk menjaga kekudusan hidup kita. Dan ketika kita hidup dalam kesucian, dalam kekudusan, maka Tuhan akan terus menyertai kita sejak kita ada di bumi ini sampai kita pulang ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus menegur kami dan menyadarkan kami. Ya Tuhan, di sepanjang hari hidup kami, di sisa umur hidup kami akan berjuang untuk menjaga kesucian hidup kami, menjaga kekudusan hidup kami, supaya kami bisa berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan akan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu dan memberkati hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.